Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan sekolah menengah pertama negeri di Temanggung dibakar oleh siswanya sendiri. Pelaku ditangkap beberapa jam kemudian. Misteri temuan 4 kerangka bayi di Banyumas akhirnya terungkap. Bayi-bayi tak berdosa itu ternyata hasil hubungan insest antara seorang ayah dengan putri kandungnya selama 8 tahun. Diduga karena kehabisan makanan di hutan, kawanan kera menyerbu permukiman warga di Sukoharjo. Misteri temuan 4 kerangka bayi di pekarangan warga di Purwokerto Selatan Banyumas akhirnya terbongkar. Polisi meringkus pelaku yang tak lain ayah kandung bayi. Tragisnya, bayi-bayi malang itu merupakan hasil hubungan insest dengan putri kandung pelaku. Jumlah bayi yang dikubur pelaku juga ternyata banyak, yakni 7 bayi. Butuh waktu 11 hari bagi jajaran kepolisian Resor Kota Banyumas untuk mengungkap misteri temuan 4 kerangka bayi di pekarangan rumah warga di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas. Polisi meringkus pria berinisial R, 57 tahun. Pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Banyumas Selasa siang. Pelaku tidak lain adalah ayah kandung dari bayi-bayi tak berdosa itu. Jumlah bayi yang dibunuh juga ternyata tidak sedikit. Tersangka mengaku jumlah bayi bukan hanya 4 bayi, melainkan 7 bayi. Rudy sejauh ini mengakui bahwa dari kerangka manusia yang kita temukan dari tanggal 15 Juni, kemudian 21 Juni, kemudian terakhir pelaku menyampaikan bahwa ada tiga kerangka lagi yang masih ada di TKP kan. Artinya bahwa total semua sekitar 7 kerangka manusia yang berada di TKP. Artinya setelah ini tim akan melakukan penggalian di wilayah kelurahan daripada Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Tragisnya, bayi-bayi itu merupakan hasil hubungan insest pelaku dengan putri kandungnya berinisial R, 25 tahun. Hubungan terlarang itu berlangsung lama, yakni 8 tahun, sejak 2013 hingga tahun 2021. Bayi-bayi itu dibunuh beberapa saat setelah dilahirkan, lalu dikubur sendiri oleh pelaku di pekarangan. Selain menangkap pelaku R, polisi juga menahan putri pelaku berinisial E. Itu si Rudy itu hasil hubungan dengan... Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudy dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Atas keterangan baru tersangka, polisi kembali menggali pekarangan pada Senin siang untuk mencari 3 lagi kerangka bayi. Namun penggalian belum membuahkan hasil. 4 kerangka bayi ditemukan pada waktu yang berbeda. Kerangka pertama ditemukan pada tanggal 15 Juni 2023 dan 3 kerangka lain ditemukan tanggal 21 Juni 2023. Kerangka bayi ditemukan warga saat sedang menggali tanah di pekarangan. Pardianto melaporkan dari Banyumas. Kita ke informasi lainnya, sepasang suami istri di Grobogan ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasangan itu mewajibkan korbannya bekerja sebagai buruh bangunan dengan kedok sebagai pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ini dipekerjakan dengan pasangan suami istri Ogi dan Siti asal desa Pulutan, Kecamatan Penawangan, Grobogan ditangkap polisi atas dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang. Mereka berdalih memiliki izin resmi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Singapura. Korban berjumlah 4 orang wanita, 1 orang diberangkatkan ke Singapura dengan paspor kunjungan, sedangkan 3 lainnya belum diberangkatkan. 3 orang yang belum diberangkatkan tersebut dipaksa bekerja kasar sebagai kuli bangunan dengan dalih pelatihan sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Tapi mereka menampung dan mempekerjakan para calon PMI ini dengan cara ditampung dan kemudian dilatih, bukan pelatihan resmi tapi justru mereka dipekerjakan untuk
bekerja kasar seperti ngaduk semen, ngangkat pasir, ngangkat batu bata, dan lain sebagainya. Tersangka meminta uang sejumlah 9 juta rupiah kepada setiap korbannya. Dari nominal tersebut, tersangka mengaku mendapat keuntungan antara 4 sampai 5 juta rupiah. Untuk mengelabui para korban, tersangka memberikan uang saku kepada korban senilai 2 juta rupiah. Jika korban tidak betah mengikuti pelatihan, diwajibkan mengembalikan uang saku yang telah diberikan. Sana kerja apa? Kerja rumah tangga. Berarti berangkatin satu orang dapat 9 juta. Anaknya 4 sampai 5 juta yang sisanya saya. Oh gitu. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Secara tidak prosedur. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jelang Idul Adha, harga daging ayam di Kota Semarang kian tak terkendali. Harga daging ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Kondisi itu berdampak pada merosotnya omset pedagang karena sepi pembeli. Harga daging ayam sampai saat ini masih mahal dan belum juga turun. Di Pasar Karangayu, Kota Semarang, daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp34.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam dikeluhkan pembeli dan pedagang. Pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Biasanya mereka bisa menjual 40 kg dalam sehari, kini sepi dan hanya laku 20 kg saja per harinya. Harga normal 35, 34 itu mentok mas. Soalnya berbutuh sawal biasanya 34, 35 bagus. Kondisinya itu mengenaskan, melusuk harga yang tinggi, belum ada keturunan gas. Plus betul pesing, 40.000. Tak hanya dagingnya, harga telur ayam juga masih mahal, Rp32.000 per kilogram. Pemerintah diharapkan menstabilkan harga telur dan daging ayam karena menyusahkan warga. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu kemarau panjang menjadi berkah tersendiri bagi petani garam di Pati. Kini mereka bisa meraup untung 3 kali lipat dari biasanya seiring naiknya harga garam per kilogram. Para petani garam di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Pati bisa tersenyum. Pasalnya saat ini harga garam mencapai Rp3.500 per kilogram. Harga tersebut naik jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1.500 per kilogram. Hasil panen kali ini juga cukup melimpah karena dukungan cuaca panas. Cuaca panas membuat garam lebih cepat panen. Selain itu, kualitas garam juga cukup bagus. Ini 3 hari udah panen, ini udah garam seperti ini. Harga garam sekarang berapa, Mbak? 3.500 sekarang. Per kilo ya? Per kilo. Berarti masih tinggi, Mbak ya? Masih tinggi ya. Kalau 1.500 itu balik modal nggak? Ya, hitungnya ya pas-pasan. Pas-pasan. Kalau harga tinggi sekarang? Alhamdulillah ini sekali panen petani 1 hari bisa sampai 1 juta. Petani garam berharap musim kemarau tahun ini bisa lebih panjang supaya panen garam lebih melimpah. Selain itu, petani garam berharap pemerintah tidak impor garam supaya harga garam di tingkat petani tetap tinggi. Arif Nur melaporkan dari Pati.